Halo semua, selamat datang di channel Tanpa Budget, channel yang sekarang pengangguran. Kontrak magang saya sudah selesai, jadi ya saya belum ada pengangguran sekarang. Ini akan menjadi video pertama dan video pembukaan dari Geometry Nodes gitu ya. Bulan kemarin kan saya sempat ikut November ya, tapi cuma 2 judul gitu. Tapi ya lumayan ya sih. Jadi saya akan mencoba menjelaskan pada kalian tentang Geometry Nodes, apa itu Geometry Nodes, fungsinya apa, dan apa yang bisa kalian lakukan di Geometry Nodes gitu. Untuk beberapa episode ke depan saya akan mengenalkan pada kalian tentang layout dari Geometry Nodes. By default kalian akan diberikan layout seperti ini itu. Ada scene of collection, ada properties, ada 3D viewport, dan spreadsheet itu tuh. Kemudian sudah jelas geometry modifier dan timeline. Ini bisa kalian tutup saja karena untuk sekarang kita tidak akan membuat animasi. Ketika kalian ingin membuat geometry nodes, kalian bisa tekan ini, klik, kemudian add modifier, kalian bisa langsung geometry nodes langsung disediakan. Ataupun kalian bisa langsung klik ini di workspace yang ini, kemudian klik new. Pada awalnya kalian akan diberikan grup input dan grup output gitu. Grup input ini akan berisikan secara otomatis adalah geometri kalian yang itu, yaitu yang ini. Ini bisa kalian hapus seperti ini. Misal kalian kemarin dihapus saja vertices, objeknya secara visual akan terlihat hilang, namun data dari objeknya itu masih ada gitu, bahwa ini cube. Hanya saja kalau kalian lihat di sini, kita tidak memiliki vertex, edge, dan face karena ya tidak ada objek di sini, tidak ada ya objek visual. Ini bisa kalian hapus saja, tidak akan terlalu masalah, kecuali ya kita akan bahas grup input nanti lah, soalnya lumayan ini. Untuk menambahkan objek, kalian bisa tekan add, kemudian primitive atau geometry, setelah itu ini mesh, primitive, dan kita akan tambahkan cube saja lah. Nah ini. Jangan lupa kalian aktifkan add-ons namanya Node Wrangler. Ini kalian aktifkan saja. Sisanya tidak usah. Ini kebiasaan saja, tapi ya tidak usah sih. Node Wrangler saja yang penting. Kalau kalian tekan Ctrl Shift, maka akan diberikan Node Viewer itu. Ini adalah sebuah node yang sementara gitu. Jadi ketika kalian ingin menampilkan tampilan sementara dari objek kalian ataupun pengoperasian sementara dari objek kalian, itu akan ditampung dulu ke sini, tidak akan langsung ke output gitu. Sehingga kalau kalian coba melakukan rendering menggunakan node viewer ini, misal ya, kita akan coba seperti ini saja. Ini selectingnya belum saya hapus. Kalau kalian F12, seharusnya tidak terlihat karena itu viewer bukan output. Nah ini kan blank ya, karena tidak ada geometri yang di outputkan itu. Kalau saya ini masukkan ke sini, ininya saya hapus, atau ininya kan ini ada icon mata nih, matanya saya tutup, kalian F12 lagi, maka akan terlihat. Nah untuk kalau kalian ingin langsung inputnya ke output langsung, bisa kalian tekan Shift Alt, itu langsung seperti ini. Ketika kalian menambahkan objek di Geometry Nodes menggunakan ya langsung di sini gitu, kalian akan langsung disuguhkan dengan size dan jumlah vertexnya gitu. Biasanya kalian kan mengubah jumlah vertex di edit mode, kemudian kalian tambahkan loop cut. Tapi karena untuk memudahkan kalian menambahkan loop cut, jadi langsung di sini. Sebenarnya ada caranya ya untuk menambahkan loop cut secara manual di Geometry Nodes, tapi itu kita bahas nanti saja. Nah, setiap objek itu memiliki vertex, edge, dan face gitu. Bisa kalian lihat di sini, jumlah vertexnya ada 8, edge-nya ada 12, jumlah face-nya ada 6. Bisa kalian buktikan dengan hitung saja kalian sendirilah. Kemudian di sini ada position, ini adalah variabel
ya sih, si variabel ini yang menyimpan informasi dari vertex kalian itu. Position detailnya akan saya bahas di episode nanti, tapi intinya vertex itu mempunyai data posisinya sendiri itu. Kalau kalian grid shot ini tidak akan berubah posisinya di daerah sini ya, kecuali kalau kalian ke edit mode. Oh ya, karena kan ini cube-nya di sini ya, jadi tidak akan bisa diubah. Kecuali kalau kalian ubah size-nya, misalnya sumbu X, nanti kita bisa lihat berapa vertex semuanya sih ya. Saya akan coba ini saja, set position. Bisa di sumbu Z lah. Seharusnya ini berubah juga sih. Kita coba lihat. Nah, kita lihat si vertex di indeks 4-6, 6-7 itu berubah si posisinya. Jadi si vertex itu mempunyai informasi atau data dari posisinya di sumbu X, Y, dan Z di area di global gitu, secara global. Angka ini yang berderet seperti ini, integer ini adalah disebut dengan indeks gitu. Sebut saja sebuah tanda pengenal ataupun urutan dari vertex gitu. Karena objek itu tidak dibuat langsung secara bersamaannya, tapi satu persatu dan berderet gitu. Misal saya tampilkan grid. Ini si jumlah vertexnya ada banyak karena saya akan coba seperti ini saja. Kita coba delete geometry untuk membuktikan tadi ya, delete ataupun si indeksnya. Kemudian tambahkan indeks. Ini akan saya bahas nanti. Kemudian compare. Saya akan hapus semua vertex ketika integernya equal dengan 1. Seperti yang bisa kalian lihat, si pembuatan objeknya itu tidak langsung bersamaan, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari sini ke sini. Kalau saya gambarkan dari sini ke sini ke sini. Kita juga bisa melihat bagaimana si edge-nya terbentuk. Kalau edge-nya terbentuk dengan cara kurang lebih sama sih harusnya. Nah, seperti itu. Coba. Kalau edge-nya juga sama, di sini ke sini ke sini. Begitupun dengan face-nya. Face-nya dari sini ke sini. Face-nya seperti ini. Tapi ya kurang lebih sama seperti ini. Nah, seperti itu bagaimana objek itu terbentuk gitu. Dari geometry tools terjelaskan ya. Kemudian apa lagi ya sebagai pengenalan? Kita bisa menggeserkan objek ini. Kalau kalian lihat kan di sini hanya terlihat size dan vertexnya saja ya. Kita bisa gunakan set position, tapi set position ini bermain dengan vertexnya langsung. Jadi kita akan coba saja menggunakan transform geometry. Sebagai informasi, transform itu artinya kan merubah ya. Perubahan itu kalau di Blender ataupun di 3D mungkin terkait pada 3 hal, yaitu translation yaitu posisi, perubahan posisi, rotation karena si geometry nodes ini semuanya menggunakan angka ini ya, kita tidak bisa menggeser. Bisa sih ya, kita bisa geser menggunakan garis seperti ini, tapi tidak akan langsung menggeser di area sini di angka-angkanya sih. Kalau kalian menggunakan Blender 4.3 sih ada gimbal node. Nanti si gimbal node itu akan mengatur langsung atau mengubah langsung si nilai ini, tapi kita bisa mengaturnya juga di 3D viewport di sini. Nanti ada kayak ilustrasi panahnya gitu. Kalian bisa lihat di update-nya lah. Atau bisa menggunakan langsung Blender 4.3. Mungkin saya akan coba membuat sebuah sedikit animasi. Kita akan coba gunakan Combine XYZ. Karena saya ingin memberikan translation pada sumbu tertentu gitu. Kalau kalian menggunakan ini langsung di sini gitu,
kalian tambahkan misal value, nanti si nilai ini akan langsung mempengaruhi ketiga vektornya gitu. Nanti seperti ini. Jadi saya ingin detail gitu, atau mengontrol si vektornya one by one. Saya ingin mengatur si vektor ataupun sumbu X di sini, jadi saya akan ambil value ke sini di step seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sedikit driver frame misalnya. Nah, mungkin driver sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi akan saya bahas sedikit saja. Jadi driver tadi yang saya gunakan adalah mengambil nilai dari frame ini, informasi dari frame ini. Jadi ketika frame-nya itu sebenarnya 0, maka di sini juga akan 0, 1 akan menjadi 1, dan seterusnya. Kemudian saya akan berikan math node untuk mengatur kecepatannya menggunakan divide. Saya akan bagi 5 lah, agar 5 kali lebih lambat. Mungkin ya, saya agak lupa perhitungannya. Seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sinus agar bisa maju mundur seperti ini. Kita juga bisa tambahkan sedikit, misalnya ini kita duplikasi saja. Yang ini sinus kita ubah menjadi kosinus, dan saya akan tempelkan di sumbu Y. Ini menjadi pergerakan melingkar seperti ini. Karena si divide dan ini nilainya sama, kita bisa tambahkan lagi value yang berbeda untuk mengatur jumlah ataupun nilai divide-nya seperti ini. Jadi kita bisa kontrol kecepatannya gitu. Oh ya, ketika kalian ingin menyatukan, misalkan ini kan bercabang seperti ya, kita ingin satukan, kalian bisa tekan shift klik kanan, nanti akan ada garis seperti ini, nanti akan menyatu seperti ini. Kalau kalian ingin memutuskan si talinya, kalian bisa tekan Ctrl klik kanan. Seperti ini. Kalau kalian ingin menghubungkan secara cepat, kalian bisa tekan Alt klik kanan seperti ini. Bisa juga kalian tekan Shift Alt klik kanan, nanti akan warna biru. Nah, kalau seperti ini, kita akan diberikan informasi input mana yang kita ingin berikan. Nah, di sini kan bisa kalian lihat ada atas yang bawah ya, cuman keduanya value gitu, jadi agak pusing. Jadi kita bisa seperti ini. Saya ingin memberikan input ini ke bawah seperti ini. Agar lebih menarik, mungkin kita bisa ubah seperti ini. Jadi akan memberikan efek yang berbeda. Nah, ini sepertinya misalnya 6 lah. Jadi seperti itu ya. Ini salah satu contoh pembuatan animasi di Geometry Nodes yang sangat sederhana lah. Kita juga bisa membuat rotasi seperti ini gitu. Ya, jadi agak berotasi seperti ini gitu. Menggunakan cara yang sama, ini diduplikasi saja, ini ke sini, kemudian ini ke sini, seperti ini. Apa lagi ya? Untuk menutup video ini agar lebih menarik gitu. Mungkin sebagai pembukaan untuk video episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita akan mencoba memahami set position. Ini kan cuma transformationnya, berbeda dengan set position. Seperti yang saya katakan tadi, set position itu langsung bermain dengan vertex itu, bukan dengan objek. Jadi semisal saya ingin duplicate saja, ini langsung saya lakukan. Untuk vertexnya akan saya ubah menjadi 50 biar detail. Untuk size-nya saya akan ubah menjadi 5 seperti ini agar lebih besar. Kemudian set position, karena ini objeknya 2 dimensi ya, jadi ya plane gitu. Jadi saya hanya bisa memiliki opsi untuk melakukan set position pada sumbu Z. Jadi saya akan tambahkan combine XYZ. Kemudian saya akan berikan value atau saya berikan noise texture. Dan untuk vektornya saya akan berikan di sumbu Z seperti ini. Nah, kenapa bisa langsung seperti ini? Itu
itu akan saya jelaskan di episode selanjutnya. Detailnya seperti apa. Tapi kita akan membuat satu yang lumayan keren mungkin. Ini scale-nya akan saya turunkan. Kemudian saya akan tambahkan graph node, subtract, kemudian multiply. Setelah itu saya akan berikan ini ubah menjadi 4D. Ini nggak usah lah. Frame bagi 60. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan berikan set shade smooth. Kemudian set material. Oh iya, karena ini menggunakan geometry node, kalian tidak bisa langsung memberikan material suka kalian ya. Ketika kalian ingin memberikan shader pada objek kalian di geometry nodes, kalian harus memastikan kalian memberikan set material, juga si materialnya juga ada di sini gitu. Ketika materialnya sudah ada di sini, kalian bisa klik material, kemudian kita bisa ke shading dan mengatur si materialnya. Anggaplah si pengaturan tadi seperti mengassign material pada suatu objek yang berbeda gitu pada suatu bagian dalam objek yang berbeda. Di sini kita bisa otak-atik warnanya seperti ini. Kita bisa gunakan layer weight seperti ini, basic, kemudian color ramp, dan kita atur jadi seperti ini. Ini kalaupun misalnya kurang detail bisa kalian tambahkan geometry nodes, kemudian subsurf. Nah ini agar lebih detail ya, jadi tidak blocky seperti tadi gitu. Shading, nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan ini kesini saja lah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan transparent BSDF ke sini. Tapi untuk transparent BSDF kalau di EV itu harus harus diatur dulu alpha hash. Ini akan saya tekan warna biru agak naik. Kemudian ini akan seperti ini, mix shader. Ini ke sini, ini ke sini. Ini sepertinya agak terbalik sih, ini ke sini. Kita coba turunkan warnanya. Ini kekurangan dari ini ya, kekurangan dari UV. Kok nggak ada warnanya ya? Kita coba translucent. Nah, harusnya sama sih, translucent hampir sama gitu, tapi ya udahlah. Kemudian saya akan coba hancurkan si formasi dari warna putihnya menggunakan noise misal. Oh ya, tambahkan bump karena tidak akan terlihat nanti. Setelah itu saya turunkan roughness-nya. Ya ininya.
strength. Saya akan naikkan scale-nya. Lagi. Ini akan saya ubah dari generated menjadi object. Oh ya, tadi saya tekan Ctrl T ya. Kemudian saya akan tambahkan lagi sebuah detail, yaitu Voronoi. Harusnya ini galaksi ya, tapi ya agak ini gitu, agak beda gitu. Nah, ya udahlah. Ini tarik ke sini. Kemudian ini bisa kita tarik ke sini. Buat seperti ini. Scale-nya turunkan. Dan kita ubah ini jadi 4D juga. Ini juga jadi 4D juga. Kita bisa tambahkan value. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan laptop saya sudah ini ya, sudah FPS-nya sudah turun. Ini frame bagi 100. Kemudian si scale-nya saya turunkan lagi. Setelah itu color ramp. Ini hitam. Ini kita berikan warna biru tua. Mungkin di flip ya. Ini bisa kalian klik di sini, kemudian flip color ramp seperti ini. Kita fokuskan di area yang birunya, jangan sampai yang hitamnya terlalu banyak. Seperti ini. Juga tambahkan warna biru yang lebih muda. Ini ke atas seperti ini. Ini agak hijau ya. Seperti ini. Kurang cerah. Ini akan saya ubah menjadi B-spline. Geometry nodes sekali lagi kita akan atur lagi si scale dari ombak mungkin. Jadi ombak ya ini. Kita sadar kita. Dan itulah pengenalan untuk set position selanjutnya. Kita akan pahami bagaimana kita menggunakan set position ini, juga bagaimana kita menggunakan set position tapi juga bisa menjadi transformation gitu. Sebenarnya kalau kalian cabut saja seperti ini, ini sudah jadi translation sih. Cuman kan fungsi dari set position ini tidak hanya untuk mengubah posisi gitu. Karena si set position ini langsung berinteraksi dengan vertex dari objek itu. Berbeda dengan transform. Jadi hanya berinteraksi dengan objeknya langsung. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya maaf. Dan saya saking malasnya itu pembuatan model saya skip ya. Nggak di skip sih, tapi saya simpan buat nanti lah. Saya lanjut nanti. Sebenarnya saya tuh sudah bikin video tentang pembuatan shader, cuman
si audionya rusak gitu, jadi agak males. Tapi ya begitulah. Sampai jumpa di video selanjutnya.